Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Rosmana Dewi, mahasiswi UIN Syarif Hidayat Mual Jakarta. Di sini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun pembahasan materi yang pertama itu identifikasi diri, yang kedua deskripsi benda, yang ketiga kalimat sapaan, yang keempat dialog, prolog, dan epilog, yang kelima jenis-jenis membaca petunjuk, yang keenam cara membaca puisi dan teks, yang ketujuh menulis tegak bersambung, yang kedelapan ringkasan, yang kesembilan parafrase, yang kesepuluh surat resmi dan surat pribadi, yang kesebelas ada formulir dan kwitansi, dan yang terakhir ke-12 ada naskah pidato. Yang pertama, kita akan membahas tentang deskripsi benda. Kata benda disebut juga dengan nomina, seperti kata bintang, perbintangan, amal, amalan, raja, kerajaan, catur, dan pecaturan. Kata benda adalah semua kata yang merupakan nama benda, nama diri, atau yang dibendakan atau nomina. Contohnya seperti pegawai, kursi, kesukuan, kebangsaan. Kata benda dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Yang pertama, ada kata benda konkret. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konkret berarti benar, ada, atau berwujud nyata. Sementara, kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Bentuk-bentuk kebahasaan seperti komputer, printer, pemindai, buku, kamus adalah contoh-contoh dari benda-benda yang sifatnya konkret, tidak abstrak atau nisbi. Yang kedua, ada kata benda abstrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep, di mana di dalamnya abstrak harus ada pemahaman dan pengetahuan karena karakteristiknya yang tidak berbentuk. Misalnya keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan, kemanusiaan, keburukan. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang identifikasi diri. Dalam filsafat, nama diri adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, namun tidak memberitahu lebih lanjut mengenal apa itu. Cara penulisan nama diawali dengan huruf kapital, contohnya Budi Purwanto, B-nya besar, Aisyah, dan sebagainya. Nama dapat dikatakan sebagai identitas diri kita karena kita dapat mengenal seseorang melalui nama dirinya. Nama diberikan oleh orang tua, nama diberikan saat kita lahir. Materi yang ketiga itu kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang digunakan dalam menegur sapa seseorang yang diajak berbicara atau orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Adapun beberapa fungsi dari penggunaan kalimat sapaan, yang pertama, menegur atau menyapa lawan bicara. Yang kedua, menarik perhatian orang lain. Yang ketiga, menunjukkan kesopanan dan kelas sosial. Yang keempat, menyatakan hubungan sosial antara penutur dengan lawan bicara. Selanjutnya ada beberapa contoh dari kalimat sapaan. Yang pertama, contoh kalimat sapaan hormat atau santun. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai saja rapat pada kesempatan ini. Yang kedua, contoh kalimat sapaan biasa. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Yang ketiga, contoh kalimat sapaan tidak formal. Hai Bang, lagi apa di sini? Materi selanjutnya itu ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog memiliki dua pengertian, yaitu percakapan dalam sandiwara atau cerita, dan karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dialog atau percakapan adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan baik lisan maupun tulisan.
Epilog adalah bagian akhir dari suatu sastra dan literatur. Biasanya digunakan untuk menutup cerita. Epilog disajikan dari sudut pandang di dalam cerita tersebut. Sedangkan prolog adalah sebuah tulisan di awal sebuah karya sastra atau drama. Biasanya digunakan untuk membuka cerita dan menarik perhatian. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca petunjuk. Membaca diartikan melihat serta memahami isi apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses menuntut agar kelompok kata yang merupakan satu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas, dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Ada beberapa tips sederhana yang bisa kita terapkan dalam membaca. Yang pertama, mulai dengan membaca sesuatu yang kita sukai. Yang kedua, memiliki target membaca yang jelas. Yang ketiga, membaca secara aktif. Yang keempat, selalu mengembangkan keterampilan membaca. Yang kelima, berbagi hasil bacaan pada orang lain. Adapun jenis-jenis membaca. Yang pertama, jenis membaca berdasarkan caranya. Yang pertama ada membaca nyaring, dan yang kedua membaca dalam hati. Yang kedua ada jenis membaca berdasarkan cakupan bacaan. Yang pertama membaca secara ekstensif, dan yang kedua membaca secara intensif. Bahwa kata petunjuk mencakup instruksi, perintah, pedoman, dan jenis wacana yang meminta pembaca agar berbuat sesuatu. Teks untuk membaca petunjuk biasanya dinyatakan secara langsung dalam bentuk kalimat perintah. Kita juga harus tahu nih bagaimana cara membaca yang baik dan juga benar, agar kita bisa memahami seluruh isi bacaan. Yang pertama itu bertanya. Bertanyalah tentang hal-hal yang kurang kita pahami dalam bacaan apabila ada kata yang sulit. Yang kedua, lanjutkan. Saat kita membaca, usahakanlah untuk tidak mengulangi kalimat yang baru saja kita baca, karena itu akan mengurangi kecepatan membaca kita. Yang ketiga, pilih. Pilihlah buku yang akan kita baca dengan bijak. Lihatlah judul, tulisan sampul, daftar isi, kalimat pembuka, dan juga baca sekilas isi bukunya. Yang keempat ada diskusikan. Kita juga perlu mendiskusikan buku yang kita baca dengan teman-teman kita yang lain yang juga sedang membaca buku tersebut. Yang kelima, simpulkan. Kita juga harus perlu menyimpulkan apapun yang baru kita dapat setelah membaca satu bab buku. Yang keenam, jika ingin cepat, apabila kita ingin cepat membaca, bacalah kesimpulan dari bacaan tersebut. Yang ketujuh, catat. Catat pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan. Ini sangat membantu sekali untuk memahami isi bacaan. Yang kedelapan, jarak pandang membaca sekitar 30 cm. Membaca dengan jarak antara mata dan buku yang dekat memang akan terlihat lebih fokus. Akan tetapi sebenarnya justru sebaliknya. Materi selanjutnya itu ada cara membaca puisi dan cara membaca teks. Secara umum, puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, ataupun nasihat seseorang. Puisi adalah jenis karya sastra yang tersusun atas bahasa yang indah dan padat makna. Adapun karakteristik yang dimiliki puisi yaitu yang pertama memadatkan, yang berarti ekspresi puisi cenderung menyampaikan banyak hal dengan sedikit kata. Yang kedua, sublim. Puisi selalu berupaya menampakkan keindahan atau sentuhan estetis. Yang ketiga ada sugesti. Puisi selalu mencoba menyentuh kesadaran batin pembacanya. Yang keempat ada asosiatif. Puisi melalui baris-barisnya menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan diri penulisnya. Yang kelima, inovasi. Selalu menampilkan kebaruan dalam bentuk berbahasa, baik dalam diksi maupun gaya. Yang keenam,
menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Yang ketujuh, konotatif. Kata dan kalimat dalam puisi memiliki potensi makna selain makna sesungguhnya. Lalu, apa itu prosa? Pengertian prosa fiksi tersebut adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranannya, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga menjalin suatu cerita. Prosa itu ada dua, ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama ciri-cirinya yang pertama statis, lambat perubahannya, yang kedua istana sentris atau bersifat kerajaan, yang ketiga bersifat fantastis, bentuknya seperti hikayat dan dongeng, yang keempat dipengaruhi sastra Hindu dan Arab, yang kelima tidak dicantumkan nama pengarang. Sedangkan prosa baru ciri-cirinya yang pertama dinamis, cepat perubahannya, yang kedua rakyat sentris, mengambil cerita dari rakyat sekitar, yang ketiga realistis, bentuknya seperti roman, novel, cerpen, dan lain-lain, yang keempat dipengaruhi sastra barat yaitu bahasa Inggris, Jepang, dan lain-lain, yang kelima nama pencipta selalu dicantumkan. Materi selanjutnya itu ada menulis tegak bersambung. Kata menulis mempunyai dua arti. Yang pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Kedua, kata menulis mempunyai arti suatu kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Salah satu menulis yang dilakukan di kelas rendah sekolah dasar, terutama kelas 1 adalah menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan salah satu keterampilan yang terdapat pada 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara menggabungkan huruf demi huruf sehingga membentuk suatu kata dan kalimat. Sekarang pengenalan buku tulis halus. Media buku tulis halus adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus yang terdiri dari 5 garis yang berfungsi untuk menulis permulaan tegak bersambung agar memiliki besar huruf yang sama. Perbandingan huruf besar dengan huruf kecil menjadi benar sehingga terlihat rapi, indah, dan jelas. Dalam pembelajaran menulis huruf tegak bersambung, penggunaan buku tulis halus garis 5 sangat bermanfaat sekali bagi kelas rendah atau permulaan. Adapun langkah-langkah menulis tegak bersambung, yang pertama, pastikan terlebih dahulu siswa atau anak menguasai huruf cetak. Yang kedua, untuk mengenalkan huruf tegak bersambung dapat dilakukan dengan merangkai titik-titik yang nantinya apabila disambung akan membentuk abjad huruf tegak bersambung. Yang ketiga itu ada memulai menulis dari huruf kecil. Yang keempat, menulis huruf besar. Materi selanjutnya itu ada ringkas. Ringkasan merupakan hasil kegiatan meringkas atau merangkum. Ringkasan dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat, dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Adapun tujuan dari ringkasan yaitu adalah agar dapat membantu seseorang untuk memahami ataupun mengerti dan juga mengetahui isi dari sebuah buku ataupun sebuah karangan. Dengan membuat ringkasan, maka seseorang tersebut dibimbing dan juga dituntun untuk membaca karangan asli secara cermat lalu menuliskan kembali dengan benar dan tepat. Adapun langkah-langkah dalam membuat ringkasan yaitu yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, mengadakan reproduksi. Yang keempat, alasan dibuatnya karangan, yakni karena adanya manfaat tertentu dari dibuatnya ringkasan tersebut. Materi selanjutnya yaitu parafrase. Pengertian parafrase ialah menyajikan atau menuliskan kembali sebuah paragraf atau teks dengan tujuan meminjam, mengklarifikasi, ataupun memperluas informasi tanpa menjiplak. Parafrase adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam penulisan teks akademik, seperti makalah, esai, ataupun karya jurnalisme.
Biasanya, parafrase lebih pendek daripada sumber aslinya. Pengertian parafrase ialah menyajikan atau menuliskan kembali sebuah paragraf atau teks dengan tujuan meminjam, mengklarifikasi, ataupun memperluas informasi tanpa menjiplak. Parafrase adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam penulisan teks akademik, seperti makalah, esai, ataupun karya jurnalisme. Biasanya, parafrase lebih pendek daripada sumber aslinya. Pengertian parafrase selanjutnya itu ada langkah-langkah membuat parafrase. Yang pertama, membaca teks sumber keseluruhan sehingga benar-benar memahami isi teks tersebut. Yang kedua, tulislah ulang gagasan dalam teks asli dengan pemilihan kata sinonim yang tepat pada tiap kalimat, sehingga tidak menghilangkan makna atau inti dari gagasan tersebut. Yang ketiga, mengartikan kata yang sulit adanya dengan kalimat yang lebih mudah dipahami, dalam artian tidak mengubah makna. Yang keempat, mengartikan kata yang sengaja dihilangkan penulis asli agar memudahkan menyusun kalimat gagasan. Yang kelima, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase untuk mengingatkan kembali pada cara memahami naskah asli tersebut. Yang keenam, menambah tanda petik ganda untuk menentukan peribahasa khusus, terminologi, atau frase yang digunakan pada teks asli dan yang diambil sama persis dengan teks asli. Yang ketujuh, menyusun dalam bentuk kalimat yang membentuk paragraf. Yang terakhir, kedelapan, tulislah sumber atau termasuk halaman untuk dapat mempermudah dalam menuliskan sumber pustaka atau referensi. Materi selanjutnya itu surat resmi dan surat pribadi. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup 5 hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman surat, maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga. Adapun macam-macam dari surat. Yang pertama ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Dalam penulisan surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Adapun ciri-ciri surat resmi, yang pertama itu menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Yang kedua, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Yang keempat, penggunaan ragam bahasa resmi. Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Yang kedua ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Nah, ciri-ciri dari surat pribadi yaitu yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Yang kelima, format surat bebas. Yang ketiga adalah surat niaga atau perdagangan, yaitu surat yang isinya berhubungan dengan kegiatan perniagaan atau jual beli barang atau jasa antara pengirim dan alamat tujuan atau komunikator dan komunikan. Adapun macam-macam bentuk surat. Yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style, yaitu bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri. Artinya mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisan dimulai dari kiri. Yang kedua ada bentuk lurus atau block style. Pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus. Perbedaannya hanya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok ke dalam. Pada praktiknya, surat dengan bentuk ini banyak sekali dipergunakan oleh perusahaan.
Yang keempat ada bentuk lekuk atau identity style. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga, dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Yang terakhir ada bentuk menggantung. Sebenarnya juga sama dengan surat bentuk lurus, hanya perbedaannya terletak pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedang baris berikutnya menjorok ke dalam. Materi selanjutnya itu ada formulir dan kwitansi. Apa sih perbedaan dari formulir dan kwitansi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran. Pendaftaran di sini sangat luas, bisa mendaftar sekolah, bekerja, bergabung dengan organisasi, maupun untuk mendaftar lomba. Sebenarnya, formulir ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu formulier. Kata tersebut berarti kertas berisi berbagai pertanyaan formal yang harus diisi. Sedangkan kwitansi merupakan surat bukti yang menerangkan bahwa terdapat pihak yang telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran suatu hal tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kwitansi didefinisikan sebagai tulisan berupa surat bukti penerimaan uang yang dapat menjadi alat bukti tulisan mengenai penerimaan uang dari pihak tertentu. Ternyata ada banyak sekali ragam bentuk formulir dan kwitansi. Nah, yang pertama, ragam bentuk formulir. Terdapat berbagai macam formulir yang digunakan dalam berbagai konteks, baik itu di dunia bisnis, pemerintahan, atau administrasi umum. Berikut adalah beberapa contoh formulir umum. Yang pertama itu ada formulir pendaftaran. Yang kedua, ada formulir pengajuan pekerjaan. Yang ketiga, formulir surat kuasa. Yang keempat, formulir klaim asuransi. Yang kelima, formulir permohonan izin. Yang keenam, formulir evaluasi karyawan. Yang ketujuh, formulir survei atau umpan balik. Yang kedelapan, formulir permohonan pinjaman. Nah, itulah beberapa contoh formulir yang umum yang sering digunakan. Nah, perlu diingat nih teman-teman, setiap formulir memiliki keperluan dan informasi yang berbeda, tergantung pada konteks penggunaannya ya. Yang kedua, ragam bentuk kwitansi. Kwitansi adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan atau pembayaran. Nah, berikut ini ada beberapa macam-macam kwitansi. Yang pertama, kwitansi bukti pembayaran. Kedua, kwitansi transaksi produk. Yang ketiga, kwitansi transfer uang. Yang keempat, kwitansi cash receipt. Yang kelima, kwitansi serah terima uang. Materi selanjutnya itu naskah pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Adapun tujuan dari pidato antara lain yang pertama, meyakinkan para pendengar agar mau mempercayai apa yang dikatakan. Yang kedua, mendorong atau memberikan motivasi kepada para pendengar agar para pendengar terbangkitkan semangat atau emosinya. Yang ketiga, memberitahukan sesuatu kepada khalayak ramai agar diketahui oleh para pendengar. Yang keempat, bertindak atau berbuat, misalnya berpidato tentang pendirian sebuah rumah ibadah sehingga pendengar bertindak untuk memberikan sebuah sedekah. Yang kelima, menyenangkan atau menghibur sehingga pendengar merasa terhibur dan betah mendengarkan pidato. Ada metode pidato. Metode pelaksanaan pidato itu ada 4. Yang pertama, impromptu. Metode impromptu yaitu metode berpidato yang dilakukan secara spontanitas oleh seseorang, serta-merta tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, manuskrip atau naskah. Metode naskah yaitu metode berpidato dengan cara membacakan naskah atau teks yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga ada ekstemporan. Metode ekstemporan yaitu
Metode berpidato dengan terlebih dahulu membuat catatan kecil, garis-garis besar konsep pidato, atau butir-butir penting yang akan disampaikan. Yang ketiga ada memoriter. Metode memoriter yaitu metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Lalu, bagaimana sih cara menulis pidato itu? Nah, aku ada langkah-langkahnya nih, cara menulis pidato. Persiapan adalah hal penting dalam melakukan sesuatu. Nah, sekarang ada persiapan dan cara untuk menyusun atau menulis teks pidato. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Yang kedua, menganalisis karakteristik target audiens. Yang ketiga, mencatat ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam pidato. Yang keempat, menentukan tujuan pidato. Yang kelima, menyusun kerangka pidato yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi naskah pidato menjadi uraian yang detail.